Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati, perkenalkan pada kesempatan sore hari ini kami dari CGP Angkatan ke-11 ingin melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang bertempat di SDN 24 TNE. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan ini merupakan rangkaian daripada kegiatan guru penggerak. Bapak Ibu tentu sudah kenal siapa saya. Nama saya Muhammad Saudin. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan agar berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan saya mohon untuk ikut apabila ada pertanyaan pemantik bisa merespon jawabannya. Baiklah, kita mulai. Pertama, kita pakai pertanyaan pemantik pertama. Setuju atau tidak? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Ibu? Setuju atau tidak? Ketika kita memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Alasannya, Bu? Kalau tidak ada hukuman, tidak ada efek jerahnya. Iya. Yang lainnya, Bu, ada? Yang kedua, pertanyaan berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Ibu? Misalnya kita memberikan hukuman dengan hal seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, ya, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira misalnya kita suruh anak-anak itu membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Iya, disiplin kebersihan. Iya. Iya. Baik, Ibu. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita misalnya memberikan penghargaan, itu bisa meningkatkan motivasi. Iya, kalau bersemangat ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas responnya. Selanjutnya kita masuk ke konsep inti budaya positif. Kita di sini akan mencoba belajar bersama. Di sini saya bukan posisinya menggurui Ibu, tapi posisinya sebagai mitra Bapak Ibu sekalian dalam membahas konsep inti budaya positif. Di sini ada 6 yang kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga. Restitusi. Ya, bagaimana materinya Bapak dan Ibu? Mari kita dalami bersama-sama. Disiplin positif. Di sini kita mencoba bagaimana memahami paradigma disiplin positif. Kegiatan di sini saya minta Ibu bisa berpartisipasi secara aktif. Di sini ada berpasangan, satu sebagai A, satu sebagai B. Yang tugas A adalah menghafalkan tangan seperti ini. Yang tugas B mencoba membuka kepalan itu. Ya, dia mencoba membuka kepalan itu. Anda bisa bayangkan di sini ada tulisnya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk,
menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Bisa Bu berpartisipasi? Ya, satu jadi kepala tangan. Ya, ya boleh. Di sambil duduk juga boleh. Coba berpasangan, Ibu. Ya satu yang mengapalkan tangan, satu yang mencoba membuka. Ya boleh, siapa? Boleh siapa yang? Ya, boleh dengan cara bujukan, rayuan, bentakan, gelitikan. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, oke, ya, boleh kita ambil sebagai contoh ya. Ya, contoh kita ambil dari Bu Mary dan Bu Isna. Oke, 1, 2, 3. Silakan Bu Mary. Iya, silakan. Iya. Buka ini. Buka deh dulu deh. Bisa kan? Ibu buka nih Bu. Kalau kita buka, saya kasih uang. Oke. Kasih uang. Kalau kita buka ini, kan uang kue. Iya. Kamera. Iya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Ya. Kegiatan ini Ibu bisa Ibu laksanakan juga di dalam kelas. Misalnya berpasangan siswa-siswinya dipasangkan, kemudian ikut masing-masing, satu yang mencoba membuka, satu yang mencoba bertahan. Jadi yang bertahan ini menganggap bahwa yang dipegang ini sesuatu yang sangat berharga, yang tidak boleh dilepas. Ya, nggak boleh. Maksudnya kan ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, ya bahkan menawari supaya mau. Iya. Baik, apa maksud dari permainan kita? Ya, ini respon. Pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Karena tadi mau dibuka karena apa? Ada hadiah. Ada hadiah. Oke. Peserta didik itu sebagai subjek sama dengan kita. Jadi kita itu dengan peserta didik posisinya sama-sama sebagai subjek, sementara materi pembahasan dan sebagainya itu adalah objek. Lalu apa penerapan disiplin positif? Yang dimaksud dengan disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disinilah nanti kita akan belajar bagaimana menghargai dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita usung bersama. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai universal inilah yang menjadi sandaran pada disiplin positif. Jadi kita misalnya menciptakan menyusun disiplin positif di dalam kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa saja yang ada dalam kebajikan-kebajikan universal nanti kita akan lihat ya. Tapi di sini ada penjelasan dari William Glasser bahwa setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Jadi kita harus memahami bahwa peserta didik kita itu beragam. Karena dia beragam, setiap tindakannya pasti punya tujuan. Bisa saja karena rasa kasih sayang, ingin dibutuhkan dan sebagainya. Tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang coba diimplementasikan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini
the virtues project nilai-nilai kebajikan. Nah, disinilah yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang kita ambil. Misalnya contohkan yang menjadi tujuan dalam merumuskan disiplin positif. Bentuk kegiatannya apa saja Ibu? Kira-kira kalau peduli. Kalau ada, apalagi Bu? Ada juga gotong royong nanti Bu, kalau salah. Ya. Ada gotong royong ya? Ya, ada gotong royong. Ya, inilah nilai-nilai universal. Kemudian keterusterangan, kebersihan. Nah, kebersihan apa saja Ibu-ibu? Ya, kebersihan itu menjadi kalimat positif. Itulah yang disebut dengan disiplin positif yang menjadi keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang kita inginkan di dalam tata tertib itu? Yaitu nilai kebersihan. Ya, banyak lagi. Misalnya ada komitmen, belas kasih. Belas kasih misalnya apa? Misalnya peserta didik di dalam kelas tidak membuli temannya misalnya. Nilai-nilai apa kebajikan yang ingin kita sampaikan di situ? Yaitu nilai sebagainya. Di sini ada banyak proyek yang terkait dengan untuk menyusun bersama-sama. Misalnya silakan anak-anak apa kesepakatan kelas yang kita sepakati ya masing-masing negatif kita ubah ke dalam bahasa yang sifatnya positif. Inilah yang disebut kemudian dengan disiplin positif. Iya, begitu. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait tentang motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan Ki Hajar Dewantara, artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Nah, di sini 3 pengertian: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dasar ya. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi biasa Bapak Ibu kalau sering lihat anak-anak sedikit-sedikit melapor, sedikit-sedikit cerita, Pak di rumah saya begini, Pak Bu saya di sini. Sesungguhnya peserta didik menunjukkan karakter ingin dipenuhi kebutuhan dasar akan rasa kasih sayang. Jadi kalau ada peserta didik tak begitu Ibu, Bapak penuhi itu rasa kasih sayangnya, ingin diperhatikan dan sebagainya. Perhatikan Ki, kalau dia bilang saya mau begini, ada saya ingat itu kelas 1, setiap saya ketemu ya dia lapor itu semua aktivitasnya di rumah. Pak tadi malam saya cuci piring, bagus. Pak tadi rumah saya bantu ibuku mencuci, saya bantu ibuku melipat pakaian. Pokoknya semua ini bisa kita lihat apabila ada peserta didik yang misalnya suka mengganggu temannya, ada kepala suku ya ada barang-barangnya. Nah sesungguhnya itu kebutuhan dasarnya itu hasrat untuk kekuasaannya. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasar untuk berkuasa. Iya. Menulis, dia suruh temannya menulis. Iya. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan ini misalnya kalau ada peserta didik yang kalau kita suruh tidak mau, kalau kita ajak berkolaborasi tidak mau, atau bahkan dia melakukan sesuatu yang justru bertentangan dengan keyakinan kelas. Kadang-kadang dia ingin menunjukkan sikap kebebasan. Di sini dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu terkait dengan kebebasan. Nah, disinilah perlu kita memahami karakter peserta didik kita. Oh ini kebutuhan dasarnya ini. Kesenangan, misalnya suka mengganggu temannya. Kalau sudah diganggu temannya dia ketawa-ketawa. Nah sesungguhnya dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasar terkait tentang kesenangan. Dan selanjutnya bertahan hidup. Nah ini sesungguhnya dari semua rangkaian kebutuhan dasar paling dasar pada diri manusia itu sebenarnya bertahan hidup. Jadi dalam melawan. Nah itu berarti anak ini sudah mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Makanya tidak bisa semua tindakan pelanggaran dalam keyakinan kelas peserta didik itu dihadapi dengan cara yang sama. Maka disinilah posisi
Seorang guru harus mampu memahami dulu, mengenali dulu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik ini, apakah sebenarnya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi si anak ini, sehingga dia berperilaku seperti itu. Nah, di sini penjelasannya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, komponen psikologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kalau ada peserta didik mungkin sering tidak datang ke sekolah, sering misalnya tidak mau bergaul sama temannya, bisa jadi kesehatan di rumahnya terganggu, rumah makanannya tidak terpenuhi, dia kurang asupan gizi dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, di sini kebutuhan untuk bisa diterima. Karena itu kadang-kala orang untuk mencari perhatian, dia akan melakukan berbagai macam cara. Ya. Selanjutnya, penguasaan buat perbedaan bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Nah, jadi karena dia mau dihormati, diakui, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang mungkin saja mengganggu temannya. Selanjutnya, kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka untuk banyak bergerak. Nah, anak-anak yang misalnya kita lihat banyak bergerak di kelas itu, sebenarnya mereka itu kebutuhan dasarnya ini kebebasan. Iya, kebebasan. Dan memang dilematis Bapak Ibu. Kalau kita misalnya memahami ini di satu sisi, dan di satu sisi kita ingin mencoba menuntaskan tujuan pembelajaran kita. Kadang-kadang gimana ini anak-anak yang ini? Makanya nanti akan ada kalau di pembahasan tetap bisa tercapai. Tidak usah mestinya harus sama dengan materi yang kita sampaikan, tetapi secara inti mereka bisa memahaminya. Kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan. Di sini bermain, tertawa dan sebagainya. Itu semua rangkaian daripada kesenangan. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah sebenarnya menciptakan dunia itu di dalam pikiran kita. Nah, di sini William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan. Kebutuhan dasar lebih bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai teman. Jadi kita dengan peserta didik seperti teman. Kemudian mulai dari bawah dulu, Bu. Sebagai penghukum. Ya, jadi ketika ada kesalahan pelanggaran, kita posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu misalnya kamu memang salah. Nah, itu sudah menyuruh menggiring mereka kepada perasaan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Dan posisi yang ke-6 sebagai manajer. Iya. Penghukum. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya, jadi ketika kita masih menggunakan kata awas, posisi kontrol kita itu sebagai penghukum. Awas. Nah, itu. Kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu. Yang terakhir, selesai. Nah, itu posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya,
kita sama Bapak Ibu. Kita juga posisinya sama. Ketiga, sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi kita memposisikan anak sebagai teman. Ayo ingat tidak bantu atau konsekuensinya apa. Jadi kita posisinya sebagai pemantau terhadap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Selanjutnya, manajer. Di sini kita berposisi dalam posisi seperti dengan mengambil pertanyaan seperti di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita mengajak peserta didik murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia buat sendiri. Nah, di sini kita misalnya bisa menanyakan apa yang kita yakini, atau kita bisa mengatakan apa saja keyakinan kelas yang sudah kita yakini. Kita bisa menanyakan kembali, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita mengajak mereka justru menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Inilah yang disebut dengan posisi manajer. Ya, ini 5 posisi kontrol restitusi Gosen. Nah, identitasnya seperti di atas. Itu masih termasuk perilaku kontrol yang bersifat negatif. Perilaku kontrol yang kedua, teman dan pemantau, itu sudah masuk posisi kontrol positif, dan posisi manajer itu masuk dalam posisi kontrol diri. Jadi peserta didik yang sudah meyakini keyakinannya dan mampu mengontrol dengan dirinya. Nah, inilah yang disebut dengan disiplin. Mereka sudah sampai pada perbuatan disiplin, yaitu di mana mereka sudah mampu mengontrol diri mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, 3 segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu tertutup. Teori kontrol langkahnya ada di sebelah kiri. Ya, saya lupa tadi pertanyaannya. Ya, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas di sini misalnya kayak begini Bapak Ibu. Ketika ada peserta didik bersalah misalnya, mereka bermain dan tidak sengaja misalnya memecahkan jendela kaca sekolah. Secara menstabilkan identitas biasanya kita lakukan dengan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, misalnya Pak Guru juga pernah melakukan hal yang sama. Waktu masih kecil dulu, Pak Guru juga tanpa sengaja memecahkan. Jadi secara tidak langsung kita membuat perasaan bersalahnya itu perlahan berangsur-angsur menghilang. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kemudian pada tahap kedua kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakannya, menurut kamu apa alasan dari tindakanmu ini? Apakah kamu melakukan itu karena kesengajaan dan sebagainya, atau apa alasan kamu melakukannya? Di sini kita memvalidasi tindakannya. Di sini dia akan mengemukakan alasan yang dia sampaikan. Dari alasan-alasan tersebutlah kemudian kita bisa setelah itu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian disinilah teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi secara internal. Disinilah kita kemudian mengingatkan kembali kepada keyakinan yang sudah pernah kita sepakati, yaitu ini beberapa ini kenapa disebut segitiga restitusi ini. Bentuknya yang pertama menstabilkan identitas. Di sini kita misalnya bisa menstabilkan identitasnya dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini cara kita menstabilkan identitas.
sehingga peserta didik mau terbuka. Jadi mereka yang melanggar itu dapat terbuka terhadap identitasnya. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini sudah kita mulai bangun prinsipnya. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan tindakan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, di sini kita sudah mulai memvalidasi tindakan-tindakannya. Selanjutnya kita masuk ke segitiga yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, disinilah kemudian dia akan mengingat bahwa misalnya tentang kepedulian, keselamatan dan sebagainya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini kita membantu peserta didik untuk membangunnya, memecahkan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, di sini ada beberapa tahapan contoh menstabilkan identitas. Kita misalnya bisa memilih kalimat-kalimat seperti yang ada tertera di atas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu cara kita menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang memiliki kesempurnaan secara penuh. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi mungkin peserta didiknya akan berpikir, misalnya kita bilang jangan takut, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Bapak Ibu sekalian, saya berbagi pengalaman kemarin ketika mengikuti elaborasi pemahaman terkait pemahaman ini, segitiga restitusi. Itu terjadi perdebatan yang sengit antara teman CGP dan instruktur terkait bahwa apakah semua persoalan itu di sini kemudian muncul miskonsepsi dari beberapa teman yang menganggap bahwa semua persoalan peserta didik bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Padahal segitiga restitusi adalah langkah penyelesaian persoalan yang terkait terhadap hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. Jadi terhadap pelanggaran-pelanggaran berat yang di situ tidak ada kaitannya dengan hambatan-hambatan pembelajaran atau yang terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran, itu tidak bisa dipakai segitiga restitusi karena dia ada sendiri aturan hukumnya. Contoh Bapak Ibu, anak-anak yang terlibat narkoba, itu tidak bisa kita pakai segitiga restitusi seperti ini. Misalnya Bapak Ibu pernah misalnya kalau kita misalnya bawa kepada semua bentuk pelanggaran-pelanggaran. Nah, jadi sekali lagi atau kendala-kendala yang dihadapi oleh. Selanjutnya, validasi tindakan. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa kalimat-kalimat. Kamu punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya dia mengganggu temannya, dia terlambat ke sekolah, dia tidak mengerjakan tugas. Nah, itu semua Bapak Ibu bentuk-bentuk daripada validasi tindakan. Misalnya kita bertanya, apa alasan kamu tidak melaksanakan tugas misalnya, atau tidak mengerjakan tugas. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Iya, jadi di sini kita pasti sudah bisa memahami beberapa poin-poin penting dari apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua, terutama bagi diri sendiri. Dan terima kasih Bapak Guru Hebat Indonesia Maju. Dengan Guru Hebat Indonesia Maju, silakan.